What's up? Halo semua, namaku Marsala Divani dari Prodi Ilmu Komunikasi Reguler dengan NIM 04022016. Nah, kali ini aku akan menjelaskan ke kalian mengenai pola-pola komunikasi efektif dari mata kuliah komunikasi interpersonal. Kalau kalian penasaran, bisa like, comment, dan subscribe video aku ya. Subscribe to my channel. Jangan lupa untuk simak kelanjutan dari materi yang aku bahas. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi kepada orang lain, itu ada polanya loh. Nah, pola komunikasi itu menurut kalian itu apa ya? Sebelum masuk ke penjelasan, aku mau bacain subbab-subbab yang akan kita bahas di sini. Jadi, yang pertama, kita akan membahas pengertian pola komunikasi. Yang kedua, kita akan membahas pola-pola komunikasi. Yang ketiga, kita akan membahas persamaan dan perbedaan bentuk pola komunikasi. Yang keempat, kita akan membahas komunikasi efektif. Dan yang kelima, kita akan membahas fungsi dan proses komunikasi. Yang pertama, nah apa sih pengertian pola komunikasi itu? Jadi, menurut buku yang aku baca, pola komunikasi adalah pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman atau penerimaan pesan melalui cara yang tepat sehingga pesan dapat diterima dengan baik. Nah, menurut dua para ahli yaitu Syaiful Bahri Jarara dan Abdillah Hanafi, komunikasi dapat berlangsung apabila memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Menurut Abdillah Hanafi, harus adanya komponen. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada komunikan, yang keempat ada media, dan yang terakhir ada efek. Namun, menurut Syaiful Bahri Jarara, yang pertama ada komunikator, yang kedua ada komunikan, yang ketiga ada pesan, yang keempat ada konteks, dan yang terakhir ada sistem penyampaian. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaan dari kedua hal tersebut yaitu terletak pada media dan konteks. Menurut Jarara, media tidak diperlukan dalam komunikasi, maksudnya tidak dipentingkan dalam komunikasi. Tetapi, situasi dan kondisi lingkungan yang diperlukan dalam sistem komunikasi. Nah, tentu kalau ada pola komunikasi atau komunikasi, pasti ada dampak-dampaknya dong. Nah, dampak-dampaknya apa aja sih? Nah, dampak-dampak yang ditimbulkan ada 3 dampak. Yang pertama ada dampak kognitif. Yang kedua ada dampak afektif, dan yang terakhir yang ketiga ada dampak konatif. Teman-teman, dampak kognitif, afektif, dan konatif sangat berhubungan. Nah, apa sih penjelasannya? Yang pertama ada dampak kognitif. Jadi, dampak kognitif, dampak yang ditimbulkan atas pengetahuan kita, dari pengalaman kita, dari pengetahuan kita. Nah, dampak afektif, setelah kita merasakan pengalaman atau memiliki pengetahuan, maka kita akan tergerak hati kita. Kita akan memiliki sikap yang mana akan menimbulkan dampak konatif. Nah, dampak konatif yaitu adalah dampak dari tindakan dari dampak kognitif dan afektif. Jadi, kesimpulannya, ketika kita berpikir, ketika kita memiliki pengalaman, pengetahuan, lalu kita ingin melakukan sesuatu, pasti yang pertama adalah berpikir, betul kan? Yang kedua, kita akan tergerak hati kita untuk melakukan sesuatu atau sikap kita. Lalu yang terakhir, kita akan bertindak. Yang kedua, ada pola-pola komunikasi. Pola-pola komunikasi memiliki 4 pola. Yang pertama ada primer, yang kedua ada sekunder, yang ketiga ada linear, dan yang terakhir atau yang keempat ada sirkular. Nah, primer itu bagaimana sih? Jadi, pola komunikasi primer yaitu proses penyampaian pesan atau pikiran yang berupa pesan kepada dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan lambang sebagai media atau saluran. Nah, lambang dibagi menjadi lambang verbal dan lambang nonverbal. Yang kedua ada pola komunikasi sekunder. Bedanya dengan komunikasi primer, komunikasi sekunder ini menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah simbol atau lambang tadi untuk menyampaikan pemikiran dari komunikator ke komunikan. Pola komunikasi sekunder akan berlangsung lebih efisien apabila penyampaian pesan berlangsung lama. Dan yang ketiga ada pola komunikasi linear. Pola komunikasi linear dari linearnya sendiri itu berarti lurus.
Jadi, pola komunikasi ini dapat dikatakan sebagai pola komunikasi face-to-face atau komunikasi tatap muka. Jadi, komunikasi ini akan berlangsung efisien apabila direncanakan. Tetapi, ada kalanya komunikasi linear ini menggunakan lambang atau media. Yang terakhir ada komunikasi sirkular. Nah, sirkular berarti bulat. Dapat disimpulkan kalau pola komunikasi sirkular ini akan berhasil apabila terjadi arus atau feedback yang terus-menerus antara komunikator dan komunikan. Jadi intinya, komunikasi primer yaitu komunikasi yang menggunakan lambang. Yang kedua, komunikasi sekunder menggunakan media atau sarana, alat atau sarana sebagai media kedua setelah penggunaan lambang. Dan yang ketiga, komunikasi linear yaitu komunikasi face to face, bisa disebut face to face. Dan yang ketiga, yang terakhir, maksudnya yang keempat, komunikasi sirkular, yaitu komunikasi yang terjadi secara terus-menerus atau feedbacknya terus-menerus. Yang ketiga, ada persamaan dan perbedaan bentuk dan pola komunikasi. Untuk persamaan, yaitu mengupayakan agar terjadinya komunikasi yang efektif agar pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan terjadi secara dapat dipahami dan menghasilkan atau menimbulkan timbal balik. Untuk perbedaan pola dan bentuk komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal meliputi komunikasi intrapersonal dan interpersonal, yaitu ada komunikasi massa dan komunikasi kelompok, dan keempat-empatnya menggunakan lambang verbal dan non-verbal. Yang keempat ada komunikasi efektif. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila ada unsur-unsur komunikator, komunikan, pesan, media, atau sumber. Jadi, komunikasi juga dapat dikatakan efektif apabila pesan dapat dimengerti atau dapat diterima dan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi. Lalu, apa sih persyaratan komunikasi yang efektif itu? Lalu, selanjutnya ada komunikasi efektif menurut Sutcliffe and Center. Yang pertama ada fact-finding. Yang kedua ada planning. Yang ketiga ada communication. Yang keempat ada evaluation. Nah, memasuki bagian keempat, fungsi dan proses komunikasi efektif. Pertama, membentuk dan menciptakan hubungan baik antar individu. Yang kedua, menyampaikan pengetahuan dan informasi. Yang ketiga, mengubah sikap dan perilaku. Yang keempat, citra diri menjadi lebih baik. Yang kelima, pemecah masalah hubungan antar manusia. Yang keenam, jalan menuju sukses. Bagian-bagian komunikasi. Yang pertama ada keinginan berkomunikasi. Yang kedua ada encoding oleh komunikator. Yang ketiga ada pengiriman pesan. Yang keempat ada penerimaan pesan. Yang kelima ada decoding oleh komunikan. Dan yang keenam atau yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Nah, gimana? Bermanfaat banget kan penjelasan dari aku? Jadi, segitu aja penjelasan mengenai pola-pola komunikasi efektif dari aku. Jika ada salah kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Mimi!